Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya Wais Dewi Cahyo. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video seperti sebelum-sebelumnya yang dimana kita bermain dengan VirtualBox Ubuntu. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai. Yang pertama itu kita buat terminal dulu ya. Oke, di sini kita itu membuat sebuah percobaan yang dimana kita membuat shell script. Yang pertama kita buat dulu sebuah file yang bernama proc01.sh dengan editor nano seperti ini. 01.sh. Nah, yang dimana nanoprop 01 SH ini masuk ke dalam sebuah mode penguntingan. Nah, baiklah di sini kita isi saja seperti ini, teman. Nah, untuk ini adalah baris yang memberitahu sebuah sistem bahwa script ini harus dijalankan menggunakan SH. Kemudian program. Nah, untuk program shell ini teks yang dimulai dengan tanda pagar yang tidak akan dieksekusi. Lanjut lagi. Sama dengan X. Nah, buat var1 sama dengan X ini, baris ini mendeklarasikan variabel var1 dan mengisinya dengan nilai X. Kemudian kita lagi var2 sama dengan 8. Nah, kalau var2 sama dengan 8, yaitu baris yang mendeklarasikan variabel var2 dan mengisinya dengan nilai 8. Oke, kalau sudah kita langsung keluar saja. Oke, kita kembali lagi. Kemudian untuk menjalankan sel, kita gunakan notasi titik di depan nama program. Oke. Nah, ini untuk menjalankan sel dengan notasi titik di depan nama program. Kemudian untuk menjalankan sel, dapat juga dengan membuat executable file dan dieksekusi relatif dari current directory. Oke, kita ketik lagi, download, terus x satu.sh. Nah, jika kita mengetik ini adalah membuat sebuah file proc01.sh menjadi executable. Kemudian, lagi. Nah, jika kita mengetik ini, itu untuk menjalankan script secara relatif dari current directory. Lanjut lagi, yang kedua itu variabel ya. Oke, contoh untuk menggunakan variabel pada sel interaktif, itu kalian ketik saja vpt sama dengan kontek. Nah, vpt sama dengan poltek ini mendefinisikan variabel vpt dan menetapkan nilai poltek padanya. Kemudian, nah untuk ketikan ini, itu perintah echo digunakan untuk mencetak nilai dari variabel vpt. Oke, kita lanjut lagi. Untuk pemisahan dua kata dengan spasi menandakan eksekusi dua buah instruksi. Karakter gambar dolar itu harus ada pada awal nama variabel untuk melihat isi variabel tersebut. Jika tidak, maka echo akan mengambil parameter tersebut sebagai string. Kita lanjut lagi. Nah, jika kita mengetik ini akan terdapat pesan error ya teman-teman. Karena ini akan menghasilkan pesan error karena hasil menganggapnya sebagai dua perintah terpisah. Jika ingin ini tidak error, kalian bisa ketik saja. Kalian bisa ketik seperti ini ya teman-teman. Dengan menggunakan tanda kutip ganda, sel akan menganggap konteks elektronika sebagai satu string dan menetapkannya ke variabel vpt2. Nah, jika kita mengetik echo vpt2, ini akan mencetak vpt2 sebagai string literal karena tidak ada tanda seperti ini teman-teman. Tanda seperti ini di depannya. Tanda dolar seperti ini. Oke, lanjut. Nah, jika kita mengetik echo vpt2, ini akan mencetak nilai dari variabel vpt2, yaitu konteks elektronika yang sudah kita ketik tadi. Seperti ini teman-teman.
Jika yang menggabungkan dua variabel atau lebih, maka itu kalian bisa ketik. Nah, jika kita mengetik v1 sama poltek, itu menetapkan nilai poltek ke variabel v1. Jika kita mengetik v2 kutip 1 titik 2 kutip 1 lagi, itu menetapkan nilai titik ke variabel v2. Dengan titik ini, itu ke variabel 2. Jika kita mengetikkan v3 sebanyak elektronika, itu menetapkan nilai elektronika ke variabel v3. Nah, jika kita mengetik seperti ini, itu menggabungkan nilai dari V1, V2, dan V3, dan menetapkan hasilnya ke variabel V4. Dalam hal ini, nilai V4 akan menjadi Voltec titik 2 elektronika. Nah, jika kita mengetik ini, maka kita akan melihat perintah hijau yang digunakan untuk pencetak nilai dari variabel V4, yaitu Voltec titik 2 elektronika. Oke, lanjut lagi. Jika yang menggabungkan isi variabel dengan string yang lain, dan jika digabungkan dengan nama variabel yang belum didefinisikan atau kosong, maka instruksi echo menghasilkan string kosong. Untuk menghindari kekeliruan, nama variabel perlu diproteksi dengan kurung kurawal dan kemudian isi variabel tersebut digabung dengan string. Jadi kita mengetik ini belum didefinisikan, hasilnya adalah string kosong. Nah, jika kita mengetik ini maka hasilnya belum ada karena string kosong. Nah, jika kita mengetik ini dengan adanya kurung kurawal, kita memastikan bahwa base memahami bahwa kita merujuk pada variabel v3 dan kemudian menggabungkannya dengan string its. Variabel dapat berisi instruksi yang kemudian dijadikan input. Untuk sel, instruksi tersebut akan dieksekusi. Jika kita mengetik ini, di sini variabel cmd menyimpan sebuah perintah yaitu wu. Nah, ketika kita memanggil cmd, sel akan mengeksekusi pemerintah wu.sh. Kurang. Dan jika kita mengetik ini, cmd menyimpan perintah ls-l. Jika kita mengetik cmd seperti ini, ketika dipanggil, sel akan mengeksekusi ls-l. Mungkin jika kita ingin memodifikasi file prop01.sh berikut, kalian bisa ketik seperti di awal tadi ya teman-teman, yaitu dengan mengetik karena kita akan masuk lagi ke prop01-nya. Prop01.sh. Ya, sudah masuk. Sini kita hapus dulu ya teman-teman, karena mau kita modif. Nah, kenapa masih ada yang ini teman-teman? Karena ini menunjukkan bahwa script ini akan dijalankan menggunakan saja. Oke, ketik lagi. Voltec. Variabel V1, V2, dan V3 didefinisikan dengan nilai masing-masing ya teman-teman. V2 dan V3 didefinisikan dengan nilai masing-masing. Pokoknya nilai yang tadi awal tadi teman-teman. Elektronika.
Nah, untuk eject pemrograman sel itu mencetak string pemrograman sel ya. Nah, untuk eject V1, V2, V3 itu mencetak nilai dari V1, V2, dan V3 secara berurutan. Nah, untuk V3 sama dengan ITS, itu nilai V3 kemudian diubah menjadi ITS. Itu V1, V2, V2 di V3 mencetak nilai dari V1 dan V2 dan string di kemudian nilai dari V3. Sudah kita buat saja ya, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Cara sederhana mengeksekusi sel adalah dengan menggunakan notasi titik. Di depan nama sel script tersebut, bila direktori aktual tidak terdapat dalam PATH, maka komen tersebut tidak dapat ditemukan. Bila script belum executable, script tidak dapat dieksekusi. Dengan notasi tanda titik di depan script akan dijalankan di sel 1. Kemudian, ini akan terdapat pesan error. Karena jika direktori saat ini tidak ada di PATH, akan muncul pesan error karena sel tidak dapat menemukan script. Oke, kita ketik lagi. Dengan menggunakannya titik garis miring itu akan menunjukkan bahwa script berada di direktori saat ini. Tapi jika belum executable, akan ada pesan error. Tapi ini karena sudah executable, maka dia tidak error. Lanjut lagi. Sekarang, script dapat dijalankan dengan kita mentekannya. Dengan langkah-langkah ini, script akan berjalan sesuai yang dia harapkan. Oke, yang terus kita lanjut lagi, membaca keyboard. Ya, yang pertama itu kita menggunakan instruksi read ya teman-teman, untuk membaca sebuah keyboard. Read nama. Read nama akan menunggu input dari pengguna. Setelah pengguna mengetikkan Amir dan menekan enter, nilai Amir akan disimpan dalam variabel nama. Tapi tidak harus Amir teman-teman. Kalian bebas mau nama apa aja, itu sesuai dengan kalian ya. Kemudian echo nama akan mencatat nilai dari nama variabel yaitu yang kita tadi Amir. Itu teman-teman. Membaca nama dan alamat dari keyboard. Nah, ini sekarang kita buka lagi ya teman-teman ke prop, namun ini prop bersama 2. Kemudian untuk mengisi prop 02 SA itu kalian bisa ketik pertama masih sama seperti tadi. Karena menunjukkan bahwa script ini akan dijalankan menggunakan sel gitu teman-teman. Kemudian nah, dengan kalian mengetik echo nama Anda itu akan mencetak string nama Anda dan diikuti dengan baris baru. Jika kalian mengetik read read nama membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel nama.
Jika kalian mengetik echo alamat, itu mencetak string alamat diikuti dengan baris baru. Jika kalian mengetik read alamat, itu membaca input dari pengguna dan menyimpannya adalah variabel alamat. Jika mengetik echo kota itu mencetak string kota dan diikuti dengan baris baru. Dan jika mengetik read kota, itu membaca input dari pengguna dan menyimpannya dalam variabel kota. Echo mencetak baris kosong untuk memberikan spasi antara input dan output. Nah, dengan kita mengetik echo, hasil Anda yang berisi nama, alamat, dan kota, itu mencetak hasil gabungan dari variabel nama, alamat, dan kota. Kita keluar. Nah, sekarang kita eksekusi program proc02.sh. Ini diisi dengan nama Anda. Bebas ya, mau siapa? Saya ambil ya. Dengan menggunakan notasi titik di depan nama script pada dilakukan dalam konteks sel saat ini. Yang ini ya teman-teman. Ini kalau udah ini. Nah, setelah kita ketik ambil, itu script akan meminta input untuk nama, alamat, dan kota lalu mencetak hasil gabungan dari ketiga input tersebut. Kemudian kita alamat ya. Alamat condong jatuh. Kotanya Jogja. Nah, maka hasilnya adalah Amir condong catur di Jogja. Oke, lanjut lagi. Instruksi itu secara otomatis memberikan baris baru. Maka untuk menghindari hal tersebut disediakan opsi min n yang menyatakan kepada Echo untuk menghilangkan baris baru modifikasi program proc02.sh. Kita modifikasi lagi teman-teman. Kita masuk lagi. Kita hanya menambahkan setelah itu ini kita tambahin nih. Kita keluar lagi. Kemudian kita eksekusi lagi program proc02.sh. Nama ya. Nama condong catur kota Jogja. Dan ini hasilnya. Seperti ini teman-teman. Jika kita menggunakan min n itu, maka yang awalnya itu ada di bawah sini. Bawah sini. Maka dia akan berpindah ke samping. Oke, kita lanjut lagi. Variabel kosong adalah variabel yang tidak mempunyai nilai. Variabel ini didapatkan atas assignment atau membaca dari keyboard atau variabel yang belum didefinisikan. Ketika nama ini menunggu input dari pengguna. Pengguna hanya menekan enter tanpa mengetik apapun sehingga nama tetap kosong. Jika kita mengetik A sama dengan itu mendefinisikan variabel A dengan nilai kosong. Berusaha teman-teman, hanya yang besar ya teman-teman. Nah, kemudian kita ngetik B sama dengan tanda kutip. Ini mendefinisikan variabel B dengan string kosong. Kemudian C sama dengan B menggabungkan nilai dari variabel A dan B dan menyimpannya adalah variabel C. Karena keduanya kosong, C juga akan kosong. Jika kita mengetik hijau C, mencetak nilai dari variabel C yang kosong sehingga hasilnya adalah baris kosong. Variabel dapat disubstitusikan dengan hasil eksekusi dari sebuah instruksi. Pada contoh di bawah, instruksi PWD dieksekusi lebih dahulu dengan sepasang backweighted atau tanda kutip terbalik. Hasil dari eksekusi tersebut akan masuk sebagai nilai variabel di DIR. PWD. PWD ini perintah yang mencetak direktori kerja saat ini atau current working directory. Kemudian IR sama dengan
ketik satu, PWD, ketik satu lagi. Ini untuk menugaskan hasil dari perintah PWD ke dalam variabel dir, tanda kutip terbalik, digunakan untuk mengeksekusi perintah dan hasilnya akan digunakan sebagai nilai variabel. Sekarang kita mengetik echo dir, mencetak nilai dari variabel dir yang berisi batch directory kerja saat ini. Oke, kemudian jika membuat sebuah shell script, kita lanjut lagi yaitu dengan buatlah sebuah shell script port 03 SH. Kita kembali lagi teman-teman ke yang nano-nano ini untuk masuk ke dalam sebuah prop gitu. Ini yang 03. Nah, isi ini sama sama dengan UMI. Jika kita jika kita mengetik ini, baris ini mengeksekusi perintah UMI yang mengembalikan nama pengguna aktif yang sedang menjalankan script. Hasil dari perintah ini disimpan dalam variabel lama. Jika kita mengetik ini, yaitu baris yang mencetak sebuah pesan yang menggabungkan string nama pengguna aktif adalah dengan nilai dari variabel nama. Dengan kita mengetik ini, baris ini mengeksekusi perintah date yang mengembalikan tanggal dan waktu saat ini. Dengan mengetik ini, baris ini mencetak pesan yang menggabungkan string hari ini tanggal dengan nilai dari variabel time. Nah, sekarang kita mengeksekusi prop 03.sh. Oke, kita lanjut lagi, yaitu membuat sebuah percobaan parameter. Yang pertama itu kita membahas script port 04sh. Sama lagi, teman-teman, yang di awalnya pasti kita akan menggunakan ini. Teman-teman, ini kita bikin yang versi 1 dulu, teman-teman. Nah, jika kita mengetik ini, yang mencetak nama dari script yang sedang dijalankan, kosong menyimpan nama script. Dan kita ketik, teman-teman. Parameter 1 adalah 1. Nah, mencetak parameter pertama yang diberikan ke script. Nah, yang ini untuk mencetak parameter kedua yang diberikan ke script 2 menyimpan nilai parameter kedua. Dan yang ketiga ini mencetak parameter ketiga yang diberikan ke script 3 menyimpan nilai parameter ketiga. Kita keluar lagi. Baiklah, kita lanjut lagi dengan mengeksekusi prop 04.sh tanpa parameter, dengan 2 parameter dan dengan 4 parameter. Isi kosongnya teman-teman karena belum diisi. Terusnya kita isi Amir Hasan. Nah,
Maka dia di parameter satu dan parameter 2 itu akan terisi, yaitu Amir dan Hasan. Dan kita tutup lagi. Maka dia akan isi parameternya juga, yaitu batu. Kenapa alinya tidak ada? Karena di sini parameternya hanya 3, makanya ali tidak masuk. Oke, kemudian membuat shell script proc 04.sh yang versi kedua dengan memberikan jumlah parameter. Kita masuk lagi teman-teman. Sudah, kita keluar lagi, kita hanya menambahkan itu saja teman-teman. Kemudian kita eksekusi proc 04.sh tanpa parameter dan dengan 4 parameter. Kita lanjut lagi membuat shell script proc04.sh versi 3 dengan menambahkan total parameter dan nomor proses ID atau PID. Cetak semua parameter yang diberikan ke script bintang dengan menyimpan semua parameter sebagai satu string. Kemudian kita Nah, diagram ini mencetak proses ID atau PID dari sel yang menjalankan script dengan menyimpan PID dari proses sel saat ini. Sudah, kita keluar. Lalu kita eksekusi pro04.sh dengan 4 parameter. Oke, kita lanjut lagi, yaitu membuat status exit. Yang pertama itu dengan string tidak diketemukan, maka status exit adalah 1. Itu dengan kita mulai dengan grep exit etc password. Nah, perintah grep digunakan untuk mencari string xyz dalam file etc password. File etc password berisi informasi tentang pengguna sistem. Ya, jika kita mengetik ini digunakan untuk mencetak nilai status exit dari perintah terakhir yang dijalankan. String diketemukan, maka status exit adalah 0. Oke. Dan jika kita mengetik ini digunakan untuk mencari string user, yaitu dalam file etc password user ini ya teman-teman. Oke, nama user kalian ya teman-teman. Dan jika mengetik ini, perintah ini mencetak nilai status exit dari perintah terakhir yang dijalankan. Jadi kita lanjut lagi dengan sebuah percobaan, yaitu konstruksi if instruksi dengan exit status 0. Who ini untuk menampilkan daftar pengguna yang saat ini sedang masuk atau login ke sistem. Kemudian kita ketik grep user kita. Nah, ini untuk mencari pengguna tertentu dalam output dari perintah who. Kemudian, nah ini untuk hanya menampilkan baris yang mengandung nama pengguna atau user. If membandingkan exit status dengan 0, bila sama, maka blok program masuk ke dalam blok dan v. Dengan 0. Ini untuk memeriksa apakah status exit dari perintah sebelumnya, atau dalam hal ini grep user adalah 0. Nah, dengan mengetik echo pemakai tersebut sedang aktif, perintah ini mencetak pesan yang menyatakan bahwa pengguna tersebut sedang aktif. Mod 1 dan 2 di atas dapat disederhanakan dengan if grep nama user ya. Oke.
Kai. Oke, kemudian kita jalankan proposal 5.sa dengan memasukkan nama pemakai yang tidak aktif yang tampil pada yang aktif dengan memasukkan nama pemakai yang aktif yang tampil pada instruksi book dan coba juga untuk nama pemakai yang tidak aktif. Kemudian dengan nama yang tidak aktif ya. Coba kita coba. Nah, Jarwo tidak aktif. Ada tidak aktif ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Jika banyak salahnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.